Jadi di video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan cara awal memulai usaha toko pertanian dengan budget atau modal 10 juta. Jadi sekarang akan kita bahas ada kurang lebih 4 poin yang sangat penting sebelum kita masuk atau melangkah ke dalam tahapan penjualan atau sudah mulai penjualan obat-obatan pertanian alias tokonya sudah mulai aktif ya teman-teman. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Kardi di channel Kios Tani Fatih. Jadi buat teman-teman yang kemudian baru mampir ke channel yang ini atau karena sudah pernah mampir di channel saya yang satunya, saya sementara lagi fokus ke channel yang ini untuk mengembangkan karena channel yang sudah lama. Jadi terkait dengan topik pembahasan kita akan bahas ada 4 poin sebelum kita masuk atau sudah proses aktif penjualan. Jadi sebelum memulai atau modal kita sudah siap nih toh, langkah apa yang harus kita lakukan ketika modal sudah siap? Nah, itu dia yang harus kita bahas dalam sesi video kali ini. Jadi yang pertama yang ingin saya bahas itu menyangkut dengan apa? Sebelum memulai itu kita harus tanamkan niat yang benar-benar nih, niat kita untuk memulai usaha ini. Kenapa? Karena biasanya begini teman-teman. Pada proses perjalanan usaha itu ketika kita menemukan kendala nih, misalkan karena baru awal nih pelanggan kita atau konsumen belum tahu, otomatis pasti jarang orang masuk belanja. Itu juga merupakan suatu tantangan yang khusus yang memang benar-benar menguji mental kita. Jadi saran saya itu teman-teman tetapkan saya harus betul-betul untuk memulai usaha ini dan betul-betul untuk niat saya itu benar-benar bahwa saya akan fokus seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu teman-teman harus tanamkan niat dengan benar-benar. Bukan cuma niat saja tetapi nekat ya teman-teman. Kemauan dan nekat itu harus penting. Oke, terus kemudian poin yang kedua itu menyangkut dengan modal pastinya. Jadi kalau modal itu terserah kalian. Mau modal 10 juta sampai 100 juta pun tidak menjadi masalah. Karena apa? Ini semua intinya itu tergantung pada kemauan. Nah, untuk prospek ke depannya itu nanti ada langkah-langkah yang kemudian akan kita bahas dalam channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya informasi-informasi penting ke depannya akan teman-teman dapatkan ini informasi itu. Jadi untuk modal tadi walaupun nih seadanya tetapi modal merupakan salah satu item penting yang akan menjadi penentu untuk teman-teman bisa mendatangkan produk tadi. Kemudian ada poin yang selanjutnya itu menyangkut dengan lokasi. Nah, lokasi ini sangat penting dan benar-benar sangat eh, penentu usaha kita ke depannya itu berjalan dengan baik atau tidak. Ini lokasi juga akan menjadi penentu. Jadi saran saya itu untuk teman-teman yang baru awal memulai, kalau rumah kalian atau tempat tinggal kalian memang sudah berada di posisi yang aksesnya sangat mudah untuk dijangkau, kemudian lingkungannya itu berada atau letaknya berdekatan dengan petani atau mayoritasnya petani itu sudah oke mantap. Tinggal teman-teman tinggal buat penyesuaian seperti apa, buat di hadapan seperti apa, eh, etalase, kemudian rak display itu juga tinggal teman-teman buat penyesuaian saja. Tetapi yang paling penting itu adalah lokasi atau letak di mana akses tadi itu harus mudah untuk dijangkau. Upayakan akses tadi jangan sampai konsumen itu merasa agak kesulitan untuk menjangkau tadi ya teman-teman. Kemudian akses juga yang akan menentukan nih calon-calon apa lawan pesaing teman-teman itu dengan kalian itu jaraknya harus agak jauh. Jadi kalau misalkan teman-teman punya lokasi yang kurang strategis, kemudian punya keinginan untuk memulai usaha misalkan toko pertanian seperti ini, saya sarankan teman-teman bisa kontrak atau sewa lokasi yang memang betul-betul itu sangat nih strategis ya. Kemudian ya paling tidak sasaran empuk daripada target pasar kalian itu memang mayoritasnya petani yang ada di sekitaran situ. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk poin selanjutnya saya rasa itu menyangkut dengan survei. Nah, kenapa ketika kita menonton channel-channel yang akan membahas terkait dengan eh, cara awal memulai usaha toko pertanian, pastinya mereka tidak terlepas dengan masalah survei.
Kenapa survei? Survei itu sangat penting. Nah, survei itu untuk kita bisa menentukan item produk atau produk apa yang akan kita jual sediakan pertama kali. Nah, karena apa? Jenis atau merek dagang dari setiap produk atau ini obat-obatan pertanian itu banyak sekali, tetapi ada yang memang fungsinya sama. Saya contohkan, misalkan obat rumput atau racun rumput ya, Roundup, Basmilang, Supremo, kemudian ada Bablas dan lain sebagainya, Gempur itu fungsinya sama. Herbisida yang cara kerjanya itu sistemik. Nah, tetapi kenapa nih item-item produk ini banyak? Jadi kita harus survei. Biasa yang digunakan petani itu apa? Paling banyak, ya. Memang keseluruhan obat itu digunakan oleh petani, tetapi yang kita cari itu adalah paling banyak item produk apa yang akan dibeli oleh petani. Itu juga penting sekali. Nah, dan hasil dari survei ini yang akan menjadi patokan ataupun catatan buat teman-teman ketika menyediakan stok nanti. Nah, untuk survei sendiri, ada untuk survei ke agen ataupun toko supplier. Kenapa? Karena di setiap daerah atau kota itu suppliernya banyak untuk toko pertanian. Ada yang 2, 3. Nah, makanya dari itu kita harus survei lagi untuk menentukan toko supplier mana yang akan kita jadikan langganan yang kelak bisa bekerja sama, sambil dari bekerja sama dia mampu memberikan harga yang terbaik. Kenapa begitu? Supaya ketika kita balik, proses penjualan itu masih bisa kita melakukan persaingan dengan calon-calon konsumen, mohon maaf, calon-calon pesaing kita nantinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya rasa mudah-mudahan informasi yang kemudian saya berikan ini, walaupun terbilang agak cepat, tetapi paling tidak bisa memberikan gambaran buat teman-teman, oh ternyata langkah-langkah ini yang harus kita ambil. Oke? Jadi niat saya mau buat video berikutnya itu terkait dengan cara awal memulai usaha toko pertanian dengan modal 20 jutaan. Jadi kalau kalian tertarik silahkan komen di bawah. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain menyangkut dengan cara awal untuk memulai usaha toko pertanian seperti apa, nanti komen saja di bawah. Insya Allah akan saya jawab. Tapi kalau saya tidak sempat jawab, saya akan buat video khususnya ya. Untuk cara mencari supplier sendiri juga akan saya buat nih video khususnya. Karena kalau kita bahas keseluruhan dalam video ini, saya rasa agak kepanjangan durasinya. Jadi mungkin seperti itu ya, supaya mempersingkat waktu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.